Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya memulai seperti setiap harinya mengantar anak-anak sekolah. Dan ini adiknya yang saya antar ke sekolah. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar menyiasati waktu, di mana kita bisa menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga kita dalam waktu yang cukup, ya bisa dibilang mepet gitu ya. Setelah mengantar anak-anak, saya mempersiapkan makan siang untuk mereka, dan saya akan mulai memasak semur. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan sebelumnya, tapi tidak saya perlihatkan preparationnya karena waktunya yang cukup singkat. Seperti biasa, kalau misalkan nanti terlewatkan untuk resepnya, untuk apa aja isinya, nanti saya akan tulis di deskripsi. Yang pertama saya tumis bawang bombay tanpa saya tunggu untuk dia layu. Lalu saya masukkan daging sapi seperempat, saya iris-iris yang sudah saya marinasi dengan kecap, ketumbar, bawang putih giling, bawang merah giling. Lalu saya pakai jahe juga sedikit dan pakai pala bubuk sedikit. Ada juga lada, tapi saya pakai lada hitam. Nanti ditambah juga dengan saus lada hitamnya sedikit. Di sini akan saya tambahkan air sebanyak 500 ml, tapi nanti 2 kali saya kasih. Yang keduanya itu hanya sekitar 150 ml. Dagingnya sengaja saya potong itu iris-iris kecil karena untuk 1 kali suapan anak-anak saya. Karena kalau untuk anak-anak di bawah teenager gitu, mereka agak kurang suka biasanya daging, tapi gimana pun caranya supaya mereka suka, kita potong kecil-kecil supaya mereka mudah untuk mengunyah. Seperti biasa, saya itu suka banget dengan cara yang simple. Jadi masak pun seperti itu. Jadi misalkan dalam satu menu, kalau bisa misalkan menu itu dimasukin protein dan sayuran, itu akan saya masukin, karena dengan begitu kita di keluarga makan nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi harus sayur terpisah, ini terpisah, kadang-kadang iya, tapi kalau untuk kalau untuk memperhemat waktu, begini cara yang lebih efisien menurut saya. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar dalam memanage segalanya, baik itu masak, mengurus anak, mengurus suami, dan juga untuk pekerjaan kita sendiri walaupun kita bekerja di rumah. Jadi menu-menu yang gampang itu adalah menu-menu yang dicintai para ibu yang sibuk. Untuk memasak daging itu saya biasanya ketika memasak itu saya suka matiin kompor, nyalain kompor, dimatiin, dinyalain. Begitu terus berulang-ulang. Saya nggak pernah hitung berapa kalinya, tapi begitu cara saya adalah memasak daging supaya dia itu empuk tapi nggak bikin bumbunya itu terlalu overcook. Untuk resep semur itu biasanya orang punya resep masing-masing, dan saya sendiri pun untuk resep semur itu ada beberapa macam gitu. Ada yang pakai rempah-rempahnya itu memang benar-benar banyak, ada yang medok, ada yang hanya seperti sayur, atau ada juga yang pakai santan. Dan itu tergantung saya, moodnya saya mau bikin seperti apa. Begitu juga untuk isiannya. Semur itu nggak melulu daging atau tahu atau ayam. Sebetulnya untuk ikan pun bisa, tapi harus digoreng dulu sampai dia itu cukup garing lah, tapi di dalamnya lembut supaya dia nggak pecah. Nah, ini terong mama saya juga biasa kalau bikin
semur itu selain kentang, terong juga sebagai salah satu pilihan. Lalu protein lain juga bisa diganti, misalkan kayak telur itu udah biasa juga ya. Atau mungkin jamur, kayak jamur shiitake, jamur kancing itu juga saya pernah coba dan itu rasanya bukan lumayan enak tapi enak sih, apalagi jamur shiitake itu dia punya rasa yang khas. Nah, setelah ini udah cukup airnya asat, saya akan tambahkan lagi airnya seperti tadi saya bilang sekitar 150 ml. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya dalam hatinya gitu ya, misalkan ini kenapa tahunya kok masih basah begitu, nggak digoreng dulu. Oke, kalau di kita, anak-anak saya terutama itu mereka lebih suka tahunya yang lembut tanpa ada kulitnya gitu, karena kulitnya kadang-kadang nggak dimakan. Nah, jadi itulah kenapa saya nggak goreng terlebih dahulu. Kalau ini menunya untuk dimakan sekeluarga dan anak-anaknya sudah cukup besar gitu dan sudah suka agak pedas gitu, mungkin ladanya boleh dibanyakin gitu ya, jadi agak berasa lada. Tapi kalau untuk anak yang masih balita gitu, mungkin ladanya agak dikurangin tapi justru gulanya ditambahin. Biasanya saya ganti gula putihnya itu pakai gula merah. Karena ini lagi nggak ada, jadi saya pakai gula putih. Ini saya pakaikan daun bawang setelah dia sudah hampir banget matang. Oke, itu dia tadi resepnya. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah. Thanks for watching dan assalamualaikum.